Jejak para penjajah, tempat bersejarah yang menyimpan kisah pilu kolonialisme. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang jejak para penjajah, tempat bersejarah yang menyimpan kisah pilu kolonialisme. Di setiap sudut tanah Nusantara, tersembunyi jejak-jejak sejarah yang membekas dalam hati dan ingatan rakyatnya. Jejak-jejak yang meskipun telah terbungkus oleh waktu dan perubahan, masih menyimpan kisah pilu perjuangan rakyat melawan penjajah. Dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil, terdapat tempat-tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu dari masa kelam kolonialisme. Salah satu kisah itu dimulai di sebuah kota pelabuhan yang dahulu sangat penting bagi para penjajah. Kota itu adalah Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Pada tahun 1940, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta tinggal seorang pemuda bernama Surya. Surya adalah seorang mahasiswa yang tengah belajar sejarah di sebuah universitas terkemuka. Sejak kecil ia selalu tertarik dengan sejarah tanah airnya, sejarah yang penuh dengan peperangan, pengkhianatan, dan perjuangan tanpa akhir. Namun satu hal yang selalu membuatnya penasaran adalah masa kolonialisme Belanda, sebuah masa yang tak pernah bisa dilupakan oleh rakyat Indonesia. Meskipun sudah berabad-abad berlalu, suatu hari Surya mendapat tugas dari dosennya untuk meneliti tentang tempat-tempat bersejarah yang menyimpan jejak-jejak penjelajahan. Ia diminta untuk menggali lebih dalam tentang tempat-tempat yang pernah menjadi pusat kekuasaan para penjajah. Tanpa ragu, Surya memutuskan untuk mengunjungi beberapa situs sejarah yang ada di Jakarta, kota yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Hari pertama penelusuran dimulai di kawasan Kota Tua Jakarta, yang masih menyimpan banyak bangunan peninggalan Belanda. Salah satunya adalah Gereja Sion, sebuah gereja tua yang dibangun pada abad ke-17 oleh orang-orang Belanda. Gereja ini meskipun terlihat megah, menyimpan kenangan kelam tentang kekuasaan kolonial yang memisahkan antara bangsa yang ditaklukkan dan bangsa penjajah. Surya berdiri di depan gereja itu, menatap bangunan batu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Ia membayangkan bagaimana para penjajah Belanda dulu menggunakan tempat-tempat seperti ini untuk memperkuat pengaruh mereka di tanah Indonesia. Gereja Sion yang berdiri kokoh di antara bangunan-bangunan lain adalah simbol dari dominasi Belanda yang tak terelakkan. Di sekitar gereja, Surya melihat jejak-jejak lain dari masa lalu. Salah satunya adalah pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan yang menjadi pintu gerbang masuknya barang-barang perdagangan dari Eropa ke Nusantara pada masa kolonial. Pelabuhan ini juga menjadi tempat di mana ribuan orang pribumi dipaksa bekerja sebagai buruh di bawah kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka membawa rempah-rempah, komoditas berharga yang diekspor ke Eropa, namun hanya sedikit yang merasakan manfaatnya. Surya melangkah menuju pelabuhan, dan angin laut yang sejuk membawa serta kenangan-kenangan masa lalu. Ia membayangkan kapal-kapal besar yang dulu berlabuh di sini, membawa pasukan penjajah dan kekayaan yang mereka ambil dari bumi Indonesia. Namun di balik semua itu, ada penderitaan yang tersembunyi. Ribuan orang pribumi dipaksa bekerja keras tanpa pamrih, dan banyak dari mereka yang mati sia-sia karena kelaparan, penyakit. Tempat ini menyimpan kisah pilu, kata seseorang penjaga pelabuhan yang mendekati Surya. Di sini banyak orang yang tak pernah kembali ke rumah mereka. Mereka dipaksa bekerja tanpa mengenal istirahat, dan sebagian dari mereka hanya menjadi bayangan yang hilang dalam arus sejarah. Perjalanan Surya berlanjut ke Monas, monumen nasional yang dibangun setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Meskipun monumen ini adalah simbol kebebasan, Surya merasa ada sesuatu yang hilang. Monas berdiri tegak namun di bawah tanahnya. Di balik kisah kemerdekaan terdapat jejak-jejak sejarah yang lebih gelap, sejarah penjajahan yang penuh dengan darah dan air mata. Surya menyusuri beberapa museum yang berada di sekitar Monas, dan dia menemukan sebuah peta lama yang menggambarkan Jakarta pada masa kolonial. Di peta itu ia melihat bahwa wawasan-wawasan yang kini penuh dengan kehidupan modern
dulunya adalah kawasan yang dipenuhi dengan benteng-benteng pertahanan Belanda. Benteng-benteng ini adalah simbol dari penindasan, tempat di mana para pejuang yang melawan penjajah dibuang dan dihukum. Salah satu tempat yang paling menarik perhatian Surya adalah Benteng Fatahillah, sebuah benteng yang dibangun pada abad ke-16 oleh Belanda sebagai pertahanan terhadap serangan musuh. Benteng ini kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Namun di dalamnya Surya merasakan aura yang berbeda. Di setiap sudut bangunan, ia membayangkan bagaimana para tahanan politik dan pejuang kemerdekaan pernah dipenjara dan disiksa di tempat ini. Betapa beratnya penderitaan mereka dalam mempertahankan tanah air yang dijajah. Tempat ini adalah simbol kekuatan kolonial, tapi juga simbol perjuangan, kata seseorang pemandu yang menemani Surya. Di sini banyak yang berjuang demi kebebasan, dan banyak pula yang jatuh sebagai pahlawan yang tak dikenal. Namun, jejak-jejak penjajahan tidak hanya ditemukan di bangunan-bangunan bersejarah. Surya juga mendalami kisah-kisah orang yang biasa yang menjadi korban dalam sistem kolonial. Salah satunya adalah cerita tentang Tanah Abang, yang dulunya adalah kawasan yang penuh dengan pasar-pasar tempat perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang Belanda. Disinilah banyak orang pribumi yang dipaksa sebagai buruh, menerima upah rendah, dan hidup dalam kesengsaraan. Tanah Abang dulu adalah tempat yang dipenuhi oleh suara teriakan dan ratapan para buruh, kata seseorang ahli sejarah yang ditemui Surya di sebuah perpustakaan. Mereka dipaksa bekerja berjam-jam tanpa pernah mendapatkan keadilan. Mereka adalah korban dari kebijakan yang menindas. Cerita-cerita ini semakin membuka mata Surya tentang betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh penjajahan. Setiap tempat yang ia kunjungi, setiap bangunan yang ia telusuri, menyimpan kenangan yang sulit diungkapkan. Namun, di balik semua penderitaan itu, ada pula cerita tentang keberanian dan semangat juang rakyat yang tak pernah padam. Hari terakhir penelusuran Surya di Jakarta diakhiri dengan sebuah perjalanan menuju Taman Mini Indonesia Indah, di mana berbagai pernak-pernik kebudayaan Nusantara dipamerkan. Surya merenung di sana, melihat berbagai presentasi budaya yang menunjukkan kekayaan dan keindahan tanah air Indonesia. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa perjalanan sejarah bangsa ini tidak pernah mudah. Meskipun Indonesia kini merdeka, sejarah kelam kolonialisme tetap terukir dalam ingatan setiap rakyatnya. Jejak-jejak penjajahan mungkin sudah mulai memudar, tetapi kisah tetap hidup dalam hati kami, pikir Surya. Sebagai bangsa, kita harus terus mengenang dan menghargai perjuangan mereka yang telah berkorban. Jejak para penjajah mungkin telah hilang, namun perjuangan kita untuk kemerdekaan akan selalu ada. Jejak-jejak penjajahan meskipun sudah terbungkus oleh zaman, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Di tempat-tempat bersejarah yang kini terlihat tenang, masih ada suara-suara yang bergema dari masa lalu, mengingatkan kita akan harga kemerdekaan dan perjuangan tanpa akhir yang telah terukir bangsa ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out!